Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Untuk karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Sedangkan untuk klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Nah, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Soal yang kedua, yaitu siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Nah, tim pengembang yang pertama ada manajer analisis sistem. Nah, tugasnya itu untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem yang lainnya. Dan juga bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah, studi kelayakan, desain sistem, dan penerapannya. Selanjutnya ada ketua analis sistem atau lead system analyst. Nah, tugasnya ini adalah membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan. Yang ketiga ada analisis sistem senior, merupakan analisis sistem yang sudah berpengalaman. Dan ada juga analisis sistem junior, yaitu analisis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analisis sistem yang lebih senior. Nah, analisis sistem junior ini juga sering disebut dengan analisis sistem yang masih harus dilatih. Selanjutnya ada pemrograman aplikasi senior. Nah, merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram yang lainnya. Nah, yang terakhir ada pemrogram aplikasi junior. Nah, pemrogram ini belum berpengalaman dan masih di bawah bimbingan dari pemrograman yang lebih senior. Soal yang ketiga adalah jelaskan tahapan-tahapan dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini dilakukan perencanaan dan pendefinisian proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan, mulai dari 0 sampai prototype. Yang kedua ada tahap analisis. Nah, analisis ini adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini secara umum adalah menggambarkan bentuk dari sistem teknologi informasinya secara logika atau secara konsep dan mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem teknologi informasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, tahap ini merupakan tahap peletakan sistem supaya bisa atau siap dioperasikan. Implementasi sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk menggantikan sistem yang lama dan ke sistem yang baru diperlukan suatu pendekatan atau strategi supaya berhasil. Nah, yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Nah, yang pertama faktor kelayakan. Faktor kelayakan ini berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Terdiri dari kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, legal, operasional, dan kelayakan rencana. Sedangkan untuk faktor strategi berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis yang dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Nah, soal yang terakhir adalah jelaskan tahapan analisis sistem. Yang pertama dari tahapan analisis sistem adalah
Nah, identify ini merupakan mengidentifikasikan suatu masalah. Nah, yang kedua adalah understand, yaitu memahami cara kerja dari sistem yang ada. Dan yang ketiga adalah analis, yaitu menganalisa sistem. Nah, dan yang keempat adalah report, yaitu merupakan membuat laporan hasil analisis tersebut. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.